Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Di sini Ibu ingin melanjutkan bab pertama, yaitu perbandingan. Kalau soal-soal yang Ibu kasihkan di Google Form minggu kemarin itu adalah pengetahuan atau untuk menyederhanakan suatu perbandingan. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki materi, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai, ini nanti saya ambil contoh, misalnya kalau dalam soal cerita, itu misalnya Budi membeli buku itu 2 buah, itu harganya 10.000. Kalau dia membeli 5 buah buku, berarti berapa harga atau uang yang harus dibayar? Nah, inilah nanti contoh-contoh dari perbandingan senilai. Nah, untuk menentukan perbandingan senilai itu menggunakan rumus bahwa X1 per X2 itu sama dengan Y1 per Y2. Mengapa saya menggunakan X1 Y1? Karena X dengan X berarti nanti di sini harus mempunyai satuan yang sama. Kalau ini satuannya nanti jumlah buku, kemudian yang Y adalah jumlah uangnya. Jadi nanti nggak boleh dicampur aduk, sehingga dari contoh soal Ibu ini misalnya adalah X1 2 buah buku, kemudian X2 nya dia membeli 5 buah buku. Sedangkan untuk jumlah uangnya ini misalkan kita ambil Y1, kita ambil Y2, sehingga dengan sudah mengetahui X1 X2 Y1 dan Y2, kamu substitusikan ke persamaannya. Ini rumusnya, tulis dulu, biasakan supaya kamu hafal sendiri, nanti baru kamu substitusikan angkanya. Berarti 2 per 5 sama dengan 10.000 bagi Y2. Nah, kalau sudah ketemu perbandingan begini, itu cara yang paling mudah itu dengan kalikan silang. Artinya 2 kamu kalikan dengan Y, kemudian 5 itu kamu kalikan dengan 10.000, sehingga 2Y itu sama dengan 50.000. Jadi Y2 itu sama dengan 50.000 dibagi dengan 2, sehingga nilai Y2 itu adalah 25.000. Nah, ini contoh soal untuk perbandingan senilai. Jadi kalau semakin banyak buku yang kita beli, berarti uang yang kita keluarkan juga semakin banyak. Jadi nanti di dalam menyelesaikan soal, baik perbandingan senilai maupun berbalik, caranya sama, yaitu setelah kamu menentukan rumusnya, substitusikan angkanya, baru kamu kalikan silang. Jadi inilah contoh-contoh soal dan rumus dari perbandingan senilai. Terima kasih. Sekarang Ibu lanjutkan yang kedua, itu adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai tadi X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, maka kalau berbalik nilai itu yang kamu balik adalah yang Y. Nah, di sini jadi Y2, di sini adalah Y1. Inilah rumus untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimanakah untuk contoh-contoh soal pada perbandingan berbalik nilai? Itu kamu harus menganalisa soal. Kalau menganalisa soal berbalik nilai itu gini, misal dalam suatu ruangan itu ingin dicek apabila yang mengerjakan 6 pekerja dalam mengecat ruangan itu akan selesai dalam waktu 20 hari. Sekarang kalau dikerjakan oleh 3 pekerja itu selesai dalam waktu berapa hari? Nah, itu adalah contoh soal dari perbandingan berbalik nilai. Sehingga sama seperti tadi, anggap di sini X1, ini X2, kemudian di sini Y1, kemudian di sini Y2.
Kalau sudah kamu substitusikan ke rumusnya. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Sekarang substitusikan X1 6 per 3. Nah Y2 nya yang belum diketahui, yang ditanyakan per 20. Jangan lupa tadi sudah saya katakan, kalau sudah ketemu begini, yaitu dengan cara kalikan silang. Yang kanan dulu boleh, yang kiri dulu juga boleh. Jadi di sini 3 kali Y2 itu sama dengan 6 kali 20. Sehingga Y2 itu sama dengan 6 kali 20 dibagi dengan 3. Ini boleh kamu kecilkan, kamu sederhanakan dibagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Sehingga dengan waktu 3 hari, maka maka waktu yang diperlukan adalah 40 hari. Nah, inilah contoh-contoh soal dari perbandingan berbalik nilai. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan dalam soal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.